mendoakan waladun salihun, anak ibu yang masuk Jannatul Firdaus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara silaturahmi, visitasi dan kuliah umum Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Araniri selaku Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh tanggal 8 Oktober 2021 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh santriwati Dayah Terpadu Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat pada hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah
Selanjutnya
selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. ثم يلي كلمة توجيهية من رئيس معهد جنة الفردوس أبويا تنكو حاجي شريفudin السنكري فليتفضل سيادته ومشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral dhuyufir rahman talabatil jannatul firdaus rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu al-'azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kudratnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk menyematkan rekom Sayyid Firdaus oleh Kupertais Wilayah 5 Aceh. Sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita serahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada ahli sahabat beliau, tabi'in, ulama khalaf, ulama salaf, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Yang saya hormati, yang mulia Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Profesor Dr.
Warwalidin AKMA yang telah berhadir depan kita. Selamat datang Pak Rektor. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang telah berhadir di tempat kita yang berbahagia ini. Selamat datang Pak Wali. Pak Kapolres Forkopimda Aceh, Pak Rektor yaitu Stit Hapat, Wimennya, Ketua MPU dan Depak, dan termasuk juga yaitu Wakil Kopertis Bapak Mulyadi, juga pimpinan akan datang insyaallah yang akan memimpin Stay Firdaus oleh Fakhrul Rijal bin Anwar. Terima kasih Bapak-bapak, hadirin, hadirat yang saya muliakan, para santri dan santriwati yang saya cintai. Dalam hal ini sekilas lalu bahwa kami Parentos di Kota Susulam ini, karena kami adalah salah satu cucunya ataupun kempunya dari Aceh Selatan, dan kami Aceh Singkil Susulam sangat tertinggal untuk pendidikan. Jarang sekali kami mendapatkan S1 dulu, apalagi S2, apalagi S3. Barulah sekarang setelah pemekaran dari selatan ada 1, 2, dan 3 mendapatkan S3. Salah satunya adalah saudara kami Musri Parto. Itu salah satunya Kota Salam yang sudah lulus, dan akan datang juga akan menyusul yang lain-lainnya seperti Musri Parto sudah dijajaki ketika itu. Dan ini kita harapkan. Kenapa kami ingin untuk mendirikan Stay Firdaus? Karena Kota Salam ini sangat potensi untuk pendidikan. Apalagi sudah sematkan oleh wali kota bahwa Kota Salam ini adalah kota santri. Di mana-mana ada daya pimpinan, yaitu pesantren. Dalam hal ini, karena kami adalah terbatas sekali biaya begitu jauh di Banda Aceh dan Medan untuk kuliah, maka dengan adanya nanti Stay Firdaus, Stit Hapas misalnya, ini adalah mendukung masyarakat Kota Salam Aceh Singkil untuk kuliah di Kota Salam ini. Dan ini satu saat nanti juga kami Kota Salam ini adalah kota santri dan kota pelajar. Kita ketahui bahwa kalau di Timur Tengah itu dia ada 3 kota. Kalau di Mesir adalah kota Irwan. Kalau di Suriah dinamakan adalah kota disiplinan. Sedangkan di Saudi Arabia adalah kota ibadah, Mekah dan Madinah. Dan ini juga kita harapkan nanti, karena ini adalah border antara Sulu Salam dengan Aceh dengan Sulu Salam, perbatasan antara Sulu Salam dengan Sumatera Utara. Pengaruhnya sangat kuat sekali dengan adanya kita pimpin atau kita bimbing keimanan anak-anak kita akan datang sehingga tidak terpengaruh demikian itu. Dan kemarin itu Pak Wali disingkir di Lebalno sudah 2 km diambil oleh Sumatera Utara tanah kita, dan ini juga permasalahan nanti. Dan ini itu masih sikit. Soalnya bagaimana pula nanti? Maka saya usul kemarin kepada Pak Gubernur supaya buat nanti yaitu perbatasan tapal batas dari Singkil sampai ke Temim, berapa biaya pun harus Pak Gubernur buat. Dia itu sudah menganggurkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diperlukan, tahun depan bisa dibuat itu. Dan mudah-mudahan Aceh ini adalah tetap sebagaimana mutunya atau visi dan misinya. Aceh adalah salah satunya adalah keistimewaan agama, budaya. Ini adalah salah satu agama yang kita kembangkan di Aceh, sama seperti vaksinisasi itu Pak Wali Kota. Ini banyak sekali hoax. Vaksin itu ada kata geger otak, ada yang ini segala macam. Sedangkan MPU dan yang itu MUI, Masjid Ulama sudah menetapkan bahwa Sinovac itu adalah halal. Dan ini demi untuk mencegah yaitu malapetaka bagi kita, dan untuk demi kesehatan tubuh kita dan bangsa kita. Mari kita vaksinisasi. Insyaallah anak-anak kita sudah siap insyaallah nanti untuk melakukan itu, dan ini demi kesehatan kita bersama. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak kedatangan Bapak Profesor, Pak Wali,
Pak Kapolres yang mewakili, Pak Ketua, Pak Kedepak, termasuk MPU. Mudah-mudahan dengan hal ini kita berdoa bersama Sayyid Jannatul Firdaus bisa berkembang dengan pesat. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Wali Kota, ini kami harapkan dukungan sepenuhnya untuk pendidikan Qasus Salam ini, terutama adalah pendidikan agama. Dan ini Pak Wali Kota akan datang. Kalau ada nanti misalnya dana, kembalikan kita seperti biasa, yaitu ada siswa-siswi nanti berprestasi, kita berikan semangat bagi mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, terutama dalam pesantren. Demikian dari saya sekilas lalu, dan ini adalah kenapa Jannatul Firdaus namanya. Setelah saya ini dulu istihara saya untuk membuat pesantren ini, kemudian saya berapa nama saya buat, tercabutlah namanya Jannatul Firdaus. Dulu sungai ini adalah sangat bersih sekali, mandi, masyarakatnya mandi di sini, kemudian nggak kering, sekarang udah kering dan pencemaran bukan main luar biasa. Dan inilah makanya begitu cabut, maka namanya Jannatul Firdaus. Kenapa? Karena surga mengalir di bawahnya. Jadi minta jalan bawah. Nah, inilah sekilas info dari pesantren Jannatul Firdaus. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dan arahan dari Bapak Wali Kota Kota Subul Salam, Bapak Haji Afan Alfian SC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana kita beri rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di aula Jannatul Firdaus ini dalam rangka kuliah umum dan visitasi pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Jannatul Firdaus Jumat 8 Oktober 2021. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menjadi alam terang-benderang seperti apa yang terasakan di siang hari ini. Yang kami hormati Rektor UIN Arananiri, Bapak Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA beserta rombongan dan sekaligus Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh, dan juga yang kami hormati Ketua MPU Kota Subul Salam atau yang mewakili Bapak Kapolres Subul Salam atau mewakili Bapak Dandim 0118 Subul Salam atau yang mewakili Bapak Kakan Kemenak Kota Subul Salam yang berhadir, pimpinan Dayah Jannatul Firdaus Tengku Haji Sarifuddin AS ASIG MA, Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Amjad Pansuri yang berhadir, para pimpinan Dayah yang berhadir, dan juga di sini ada Kadis Syariat Islam Pendidikan Dayah Kota Subul Salam yang berhadir, para pengajar ustadz dan ustazah yang saya sayangi, para santri dan santriwati, para undangan yang kami banggakan yang berhadir, insan pers, media cetak dan elektronik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini ucapan selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Arananiri, Bapak Profesor Dr. Warul Walidin AKMA beserta rombongan di Kota Subul Salam Bumi Syekh Amjad Pansuri. Kami yakin kehadiran Bapak Rektor merupakan pertanda baik bagi kami dan menjadi pemancu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Subul Salam yang kami cintai.
di mana UIN Araniri ini sudah tidak asing bagi kita, telah banyak berkontribusi untuk negeri Syekh Amjad Mansuri, khususnya dalam rangka menciptakan SDM berkualitas. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Subul Salam sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya atas pendirian perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Jannatul Firdaus. Karena ini juga merupakan bagian dari menjalankan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Bapak Rektor agar kiranya nanti dapat mendukung dan membantu sehingga pendirian kampus ini dapat berjalan lancar dan segera kita wujudkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Tunku Syarifuddin pada kami, bahwa insya Allah jika tidak ada kendala nantinya, tahun depan sudah bisa dimulai untuk tahun ajaran baru. Ini cita-cita kita bersama, khususnya Kota Subul Salam. Kita berharap ini bisa segera terwujud karena banyak sekali manfaat yang bisa kita terima. Masyarakat kita juga sangat terbantu dengan kehadiran Sekolah Tinggi Agama Islam ini. Oleh karena itu kami sangat apresiasi atas inisiasi dari pimpinan Yayasan Jannatul Firdaus ini untuk kemajuan dan peningkatan pendidikan Kota Subul Salam. Bahkan jika memungkinkan, kita juga berharap agar Kota Subul Salam juga dijuluki kota pendidikan dan hadirnya kampus-kampus baru. Dan perlahan-lahan menjadi acuan pendidikan minimal di Provinsi Aceh. Itulah yang menjadi harapan kita. Semoga tujuan dan niat baik kita ini mendapat izin dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum dan arahan Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Araniri selaku Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير الأعمال وخير اللقاء وخير النجاة وخير الدعاء. آمين يا رحيم ويا رحمن ويا كريم المنان. حضرة المحترمين أصحاب الفضيلة قيادة المنهج الشيوخ والمشايخ والأساتذة والفضلاء إخواني الأعزاء أيها الحضور الكرام yang kita muliakan dan banggakan bersama,
Wali Kota Subul Salam Bapak Haji Afan Alfian SE. Selamat datang Pak. Wali Kota yang luar biasa kepeduliannya terhadap pendidikan Islam. Baik pendidikan daya, pendidikan madrasah, dan juga tentunya pendidikan persekolahan yang lainnya. Saya sampaikan di sini, setiap kali kami berada di Subul Salam dalam kegiatan pendidikan, beliau selalu hadir bersama kita. Pimpinan yayasan dan juga sekaligus daya Jannatul Firdaus, Abuya Tengku Haji Syarifuddin As-Sinkiri MA, Wakor Kepetais Wilayah 5 Aceh, unsur Forkopimda Plus, yang terhormat Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Kejaksaan Kota Subul Salam, Ketua MPU, Kakan Kemenak, menurut istilah Pak Wali, Kakan Kemenak milenial. Gadis Syariat Islam dan Pendidikan Daya, para alim ulama, pimpinan daya, ketua KMPI dan pimpinan ormas lainnya, para calon ketua dan wakil ketua, hadir bersama kita Dr. Fahru Riza MA, Dr. Misnan MA, beserta jajaran calon pengurus dan pimpinan STAI, insya Allah STAI. Para kecil, para ananda tercinta yang kami muliakan dan banggakan, anak-anak kami santriwan dan santriwati, unsur media, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang sejuk, pada pagi hari yang berkah ini, dan juga di tempat yang mulia ini, kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat monumental dan strategik, visitasi dan sedikit kuliah kecil, kulkas namanya, kuliah ringkas. Tidak salah lama karena hari Jumat. Salawat beri salam marilah kita iringkan keharibaan junjungan alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Saya merasa bahagia dan senang sekali kembali untuk sekian kalinya berada di Subul Salam, kota para ulama, khususnya ulama besar Syekh Hamzah Mansuri, kota santri, kota wisata alam yang indah, dan juga kota kuliner. Tadi kami ngomong-ngomong dengan Pak Wali, ada banyak makanan yang khas di Subul Salam, ada banyak kopi yang luar biasa nikmatnya. Tadi pagi di pendopo juga kami menikmati kopi yang enak sekali. Dan kami sempat ngobrol tentang kopi dan kopi. Kopi Arabica sesungguhnya termasuk yang Starbucks diambil dari kopi Aceh, termasuk dari Subul Salam. Satu hal yang menarik, macam ada kopi ya, kopi Sanger, kopi apa lagi, dan seterusnya. Sanger itu berasal dari kata-kata yang dipakai oleh pelajar dan mahasiswa. Pak, masuk pertama, kopi pancung. Masuk berikutnya minggu yang akan datang, pesan lagi, Pak, kopi. Kopi bagaimana? Biasa, pancung. Taruh susu lah. Udah pancung, taruh susu. Sanger lah, saling ngerti lah.
kopi standar adalah kopi horor, tidak, tapi saling ganti. Luar biasa. Di Subulus Salam ini juga ada kopi standar. Luar biasa. Subulus Salam diberi nama oleh almarhum Profesor Ali Hashmi. Subul, pintu, jalan, salam kesejahteraan, kedamaian. Subulus Salam adalah kota yang damai dan sejahtera. Sebagaimana halnya Darussalam, kota yang damai dan sejahtera. Kalau begitu, ketika hari ini kita mau menetapkan sebuah predikat baru, kota Subulus Salam adalah kota orbit pendidikan adalah sah. Kenapa Profesor Ali Hashmi membentuk Popelma Darussalam, kota pelajar mahasiswa Darussalam? Pada waktu itu ada Baitus Salam, Popel Baitus Salam, Subulus Salam, termasuk Labuan Haji. Ada Popel, kota pelajar. Hari ini kita tambah satu lagi, kota pelajar dan juga mahasiswa, Subulus Salam. Kini saya kembali hadir dengan tujuan mulia, karena pendidikan adalah mulia dan sangat monumental serta strategis hari ini. Juga dalam rangkaian kota orbit pendidikan tadi, dengan hajat besar dari Daya Jannatul Firdaus ini, yaitu berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Jannatul Firdaus di kota Subulus Salam. Atas nama koordinator Pemerintah Wilayah 5 Aceh, saya mendukung sepenuhnya cita-cita ini. Saya berharap segera akan memprosesnya dan nanti di hadapan Bapak Ibu akan saya tanda tanganinya rekomendasi. Masuk bagian dari acara hari ini, saya kira saya akan membuka tanda tangan rekomendasi sebagai torehan sejarah berdirinya style Jannatul Firdaus Subulus Salam. Saya yakin karena diinisiasi oleh sahabat saya dan juga didukung oleh Pak Wali tentunya, nanti DPRK juga. Sahabat saya sejak dulu di NPU Aceh, beliaulah sama-sama dengan saya anggota NPU Aceh, yaitu Abuya Tengku Haji Syarifuddin As-Singkili MA. Dan sekarang beliau adalah anggota DPRK juga. Beliau alumni Al-Azhar, karena itu menjadi contoh bagi santriwan dan santriwati di kemudian hari. Dan juga mulai hari ini tentunya ikuti guru kita Abuya Syekh Syarifuddin. Di samping itu, saya yakin juga di tangan beliau insya Allah saya ini akan berkembang di masa akan datang. Kita harus menjadi pelanjut cita-cita Syekh Hamzah Fansuri, pelanjut cita-cita Syekh Abdul Rauf As-Singkili, sang maestro peradaban yang tidak hanya dikenal di timur tapi juga di barat. Dia Syekh Hamzah Fansuri, pujangga Nusantara, termasuk As-Singkili. Untuk kalian ketahui bersama, pada tahun 1991 saya langsung membaca sebuah kurikulum dan juga silabus yang ada di Universitas Leiden. Karya-karya para tokoh kita, As-Singkili, As-Sumatrani, Hamzah Fansuri,
Banyak tokoh-tokoh kita, Ar-Raghibi, tulisannya, karya-karyanya menjadi buku daras di Universitas Leiden. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jarang-jarang di seluruh dunia, kecuali Aceh pada waktu itu, yang bukunya menjadi buku daras di Universitas Leiden. Kenapa terjadi demikian? Pada waktu itu Aceh menjadi sentrum peradaban dan tamadun Islam. Di era kemerdekaan dan di era sekarang ini kita wajib juga menjadikan kembali sumbu peradaban itu yang berbasis kepada rahmatan lil alamin berasal dari Aceh, khususnya kota Salam. Dalam karya beliau ditemukan simpul-simpul peradaban Islam, simpul-simpul tamadun Islam yang patut dikenang dan diteruskan. Beliau punya jasa besar dalam memajukan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kehadiran Stein, Jannatul Firdaus, memperteguh tamadun Islam yang menjadikan Subul Salam kembali bersinar, bukan hanya di Nusantara, tetapi juga bahkan di dunia internasional. Kita harus punya komitmen yang kuat. Subul Salam menjadi sentrum pendidikan Islam sebagai destinasi dunia, sebagai ambasador terbaik bagi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Subul Salam hebat karena pendidikannya kuat. Subul Salam bermartabat karena masyarakatnya bersyariat. Saya sering sampaikan bahwa pendidikan itu at-ta'lim majal khas. Pendidikan adalah sebuah sektor yang unik. Education is a unique sector. Pendidikanlah sektor yang unik. Kenapa unik? Spektrumnya luas. Dia merupakan sebuah sektor yang dimensinya banyak, sebuah sektor yang serba segi. Bukan hanya santri-santriwan, bukan hanya murid, tetapi juga para gurunya, para asatidz, para ustaz, ustazah, sarana prasarana, dan ini semua dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Jannatul Firdaus. Kita bagaimana melihat ini? Prasarananya luar biasa. Persyaratan ini hari ini wajib saya tanda tangani rekomendasi. Aula ini yang luar biasa megah. Fasilitas-fasilitas yang lain. Jannatul Firdaus tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai. Saya kira ini sebuah keindahan. Kita membayangkan bagaimana Jannatul Firdaus nanti. Banyak sekali daya yang janibihah atau amamahah adalah anhar, sungai. Salah satu adalah milik kita, Jannatul Firdaus. Dan para anak pecinta yang kami banggakan, unsur yang terpenting adalah SDM. Dan kita harus bangga dengan SDM yang ada di Jannatul Firdaus. Saya juga membaca list dari para gurunya, para ustaz dan calon dosen untuk ustaz. Untuk ini juga alhamdulillah sudah cukup untuk bidang yang diajukan. Minimal 6 orang satu prodi itu harus magister ke atas, dan itu sudah dimiliki oleh Jannatul Firdaus. Guru memang, dosen memang sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan berarti tidak berjasa, tetapi jasanya luar biasa. Tanpa guru tidak ada pendidikan, tanpa santri tidak ada pendidikan. Kalau begitu guru dan santri adalah dua hal yang saling mengisi. Dua hal yang saling mengisi menjadi syarat utama. Dan kita tahu betapa Islam menghargai guru, menghargai pelajar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ya Umair, dia berkata kepada sahabatnya Umair, al-ilmu khair
khairum minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ya men, ilmu lebih baik dari harta. Harta yang kamu jaga, sementara ilmu menjagamu. Ilmu menjagamu, sementara kamu menjaga harta. Sekarang mana lebih penting? Kalau kita sudah berilmu, beramal, dan harta pun mengikutinya juga. Oleh karena itu, yang paling penting adalah apa kata Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Akhi, lan tanala al-ilm illa bisittatin. Zakaun, lagi wahirsun, apalagi wajtihadun, apalagi dumalin, apalagi dan sampai yang terakhir sebagai adalah wa irsyadu ustaz. Apa maknanya itu? Pertama, potensi dulu, potensi kecerdasan. Kalian ini adalah anak-anak kami yang luar biasa punya potensi. Tinggal lagi bagaimana mengasah kecerdasan itu menjadi orang yang nanti memiliki kesalihan spiritual, kesahihan intelektual, dan kecanggihan skill dan keterampilan. Kita ketahui bersama cukup banyak anak-anak yang bisa masuk ke seantero dunia dan bisa berkembang, mendapatkan karya-karya yang luar biasa di berbagai tempat. Para ananda tercinta yang kami cintai dan banggakan, oleh karena itu pendidikan disebut education is a noble sector. At-ta'lim majal al-mumtaz. Pembelajaran pendidikan itu adalah sebuah sektor yang sangat mulia. Kenapa mulia? Education is a heart of civilization. Pendidikan merupakan nadi inti dari sebuah peradaban. Kalau begitu, ketika kita berada di dunia pendidikan, di al-hukul at-tarbawiyah, di sektor pendidikan, kita berada di tempat yang paling mulia bukan? Dan orang yang mengajar adalah orang-orang yang mulia di muka bumi. Salah satu orang yang mulia dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah dan para malaikatnya serta seluruh isi jagat bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Dan jangan lupa pula Syokibek mengatakan akrim tabibaka in aradta dawa'ah wa kazal mu'allima in aradta ta'alluma. Muliakan dokter apabila Anda ingin mengambil obat darinya, dan muliakan guru apabila Anda ingin mengambil ilmu darinya. Kemudian dia juga menjelaskan lagi dalam sebuah syair yang indah lainnya, qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasulah. Berdirilah dan hormati guru, karena guru hampir-hampir mendekati posisi rasul. Di sini nanti para alumni kita akan banyak yang menjadi guru. Berbahagialah Anda berada di posisi, salah satu posisi yang termulia di muka bumi, yaitu menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi ustazah, menjadi tunku daya, menjadi penceramah, menjadi mubaligh. Saya kira ini sebuah posisi yang paling mulia di antara posisi-posisi yang mulia lainnya. Anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, tetapi jangan pernah kita lupa terhadap para guru kita. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, ana abdun mimman 'allamani harfan wahida. Saya menjadi hamba dari orang yang mengajarkan saya walaupun satu kosakata. Berapa kitab diajarkan kepada kita? Berapa ilmu diajarkan kepada kita? Berapa teori diajarkan kepada kita? Tentu ini adalah sebuah pengabdian dari para guru kita, dan kita wajib bersyukur dan menjaga alma mater kita. Coba, kata alma mater itu berasal dari alma bahasa Arab, mater mother, ibu yang menyusukan ilmu kepada kita. Pantas kita berbakti dan menghargai para guru kita dimanapun. Barang siapa yang menghargai para guru, maka dia akan berkah dalam hidupnya. Dia akan senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Dan barang siapa juga yang menuntut ilmu seperti kalian di sini, menelusuri jalan untuk menuntut ilmu, kalian juga akan menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu hadirin yang berbahagia dan para anak-anak pecinta yang kami banggakan, dalam masyarakat Aceh dan juga masyarakat Muslim pada umumnya ada diberi beberapa kunci bagaimana kita harus sukses. Yang pertama adalah jangan lupa iman dan juga ubudiyah dan amal, sehingga melahirkan orang yang beriman melahirkan sikap amanah. Orang yang amanah melahirkan sikap asidku jujur. Orang yang jujur melahirkan sikap ikhlas. Kalau begitu seorang yang beriman, seorang yang amanah, seorang yang jujur sebagai sifat Rasulullah SAW, siddiq, lalu akan melahirkan dedikasi yang hebat di dalam dunia pendidikan. Jadilah orang yang jujur pertama. Jadilah orang yang amanah pertama. Kunci kedua adalah asy-syaja'ah, berani. Tetapi berani karena benar. Jangan berani menyebabkan destruksi, menyebabkan sesuatu yang merugikan orang lain. Tapi berani disinilah berani karena benar. Oleh karena itu, orang yang berani Allah akan melahirkan sifat inovasi, sifat inovatif, sifat kreatif. Dia selalu akan berpikir masa depannya. Dia akan visioner melihat masa depan. Saya satu saat harus menjadi dosen style Jannatul Firdaus. Itu orang yang visioner. Saya satu saat harus menjadi sarjana. Setuju? S1. Saya satu saat harus menjadi S2, magister. Setuju? Berdoa. Saya satu saat harus menjadi S3, doktor. Harus ada cita-cita dalam hidup kita. Asal jangan jadi S6. Apa S6? Sana susah, sini susah, santai sajalah. Jangan S6. Oleh karena itu apa yang ditugaskan oleh para guru kalian, oleh para ustaz kalian, ustazah kalian, kerjakan dengan baik. Jangan terpengaruh dengan kotak segi 4 di luar sana. Di sini alhamdulillah kotak segi 4 tidak dibenarkan, kecuali untuk kepentingan tertentu. Ada posko kita yang melayani komunikasi dengan orang tua. Jangan terpengaruh dengan itu, karena kadang-kadang orang baru bangun tidur bukan yang lain dulu, bukan ambil wudhu dulu salat tahajud, tetapi yang diambil adalah kotak segi 4. Apa kotak segi 4? HP, laptop. Di luar sana, sini alhamdulillah. Itu. Kalau begitu, yang ketiga adalah al-indibat. Asy-syaja'ah, al-indibat. Apa itu? Disiplin. Disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan apa yang disuruh para ustaz-ustazah, disiplin menyelesaikan hal-hal pekerjaan sehari-hari, menghafal qawaid, kaidah-kaidah, usul fikih, kita hafal rumusan-rumusan. Disiplin kita menjalankannya, insya Allah akan sukses. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasyat. Apa an-nasyat? Rajin, gigih kita dalam belajar, tidak pernah berhenti. Kemudian yang terakhir disebut dengan al-wafyu, artinya loyalitas. Loyalitas kepada ustaz, kepada ustazah, loyalitas kepada pimpinan daya, loyalitas kepada pimpinan yayasan, loyalitas kita sayang dan ikhlas pada orang tua kita, guru kita semuanya. Itu 5 hal yang sangat penting. Yang pertama al-iman dan melahirkan amanah, asy-syaja'ah, al-indibatu, disiplin, an-nasyat, rajin, dan yang terakhir al-wahyu. Di samping tentu sifat-sifat dan sikap-sikap yang lainnya, salah satu itu menjadi kunci sebagaimana kita contohkan juga dari Rasulullah dan para sahabatnya serta para tokoh-tokoh kita. Kemudian saya ingin juga sampaikan lagi, ada 5 hal juga ini berkaitan dengan kesuksesan kita dan juga kesuksesan nanti setelah kalian selesai di gaya ini. Pertama apa? Disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Sehat pertama apa? Kuasai bidang kita secara baik. Sebagai santri, sebagai alumni daya, kuasai sumber-sumber keilmuan kita. Kitab-kitab kuasai dengan banyak, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kuasai metodologi. Para ulama kita, para pimpinan daya dahulu dan juga para tungku di daya sering mengatakan,
at-tariqa ahammu minal hafal. Kata orang lain lagi. Metodologi lebih baik dari materi, betul tak? Kata orang lain lagi bilang, yang ahli kurikulum, al-manhaj ahammu minal maddah katanya. Al-manhaj ahammu minal tariqah. Yang ahli itu beda-beda pendapat. Kemudian data yang lain lagi, ahli tentang lingkungan, al-bi'ah ahammu minat tariqah, al-bi'ah ahammu minal maddah, al-bi'ah ahammu minal manhaj dan seterusnya. Data yang lain ahli profesionalisme guru, apa dia bilang? Al-mudarris ahammu minat tariqah. Kalau guru tidak mampu menggunakan metode, bagaimana metode itu diperlakukan? Apa guru yang baik? Kalau itu guru yang pertama. Tetapi kata saya sesungguhnya lah, ruhul mudaris ahammu minat tariqah, ruhul mudaris ahammu minal maddah, ruhul mudaris ahammu minal bi'ah, ruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Jiwa guru, keikhlasan guru, kebaikan guru kepada kalian lebih penting juga daripada guru itu sendiri. Kalau itu keikhlasan yang pertama tadi, rajin, ikhlas, ya kan, dan seterusnya. Nah, tadi kuasai metodologi belajar, metodologi pembelajaran bagi guru-guru yang akan menjadi dosen style, metodologi penelitian juga nanti. Yang keempat, kuasai bahasa. Terutama yang pertama adalah sampai bahasa Indonesia, tentunya bahasa Arab sebagai satu bahasa asing. Kalau bahasa Inggris dua-dua lebih bagus lagi, lengkaplah sudah. Kalau dua-dua kita kuasai. Jangan sampai seperti seorang teman saya ketika pergi haji, dia mencari aqua, dicari dalam kotak segi 4 tadi. Ada apa namanya, Mbah Google translate, bukan translate, dilihat beli aqua gimana caranya ini. Ada aqua terjemahkan dalam bahasa Arab, ada maujud, aqua. Datang sama yang jualan di situ, dia tanya, maujud aqua. Orang kita yang namanya aqua walaupun merek yang lain tetap aqua juga, betul enggak? Kalau sepeda motor Honda, walaupun Vespa Honda juga. Motor, bus motor, mobil pribadi juga motor. Padahal motor di sana sepeda motor. Begitu kita general, para generalis. Ada aqua, tetapi bukan merek aqua. Ada merek Al-Mamba atau apa banyak di Arab tuh. Ya. Lalu dicari lagi dalam kamus. Jadi aqua ada, kenapa dibilang nggak ada? Ini hazihi air, ma'un, jamaknya iya. Hazihi ya Syekh, ini ya Syekh, tunjuk ini. Hazihi moya, ini air moya di sana. Ma'un, moya, mia, jamak, bahasa pasarannya lah moya. Maka ini perlu juga kita pelajari bahasa dengan baik. Jangan sampai ketika datang ke Mesir, ini Ustaz kita Mesir, Ustaz Isnan Mesir, Ustaz Uwas bersama Mesir juga, setelah itu Maroko. Dia belajar bahasa Arab sampai ke bahasa pasar. Saya pernah ke Mesir zaman beliau masih di Kairo. Sampai di sana saya dengar orang bilang kitir, dari dalam kamus ada kitir. Rupanya itu kasirun jiddan, banyak sekali. Itu kasirun jiddan, kitir dibacanya, kitir jiddan, bahasa pasar. Nah, kawan tadi ditanya lagi tentang berapa harganya, kam saman, karena udah dilihat di translate Mbah Google tadi. Kam saman, kam rial lain. Dicari lagi dalam kotak segi 4 tadi di Google Translate, berapa kam harga saman
mati al-maut. Datang sama Syekh lagi, Syekh, ya Syekh, kam samanul maut. Ya enggak boleh. Berapa harga mati? Terjemah langsung dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kita kan sering bilang berapa harga mati? Ada harga mati. Harga pun mati coba. Maka jangan percaya grup itu. Dalam grup kadang-kadang ada berita tentang sesuatu, tapi grup, baca grup loncat. Baik, kembali ke ini. Akhirnya apa dijawab oleh Syekh tadi? Maka kita harus pintar bahasa Arab. Karena ditanya kam samanul maut. Syekh itu dengan sangat serius dia bilang, al maut la yubahuna. Mati tidak dijual di sini. Idza jaa jadwa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat, ya seperti itu. Jadi akhirnya beliau ya tidak tahu lagi pakai bahasa isyarat. Wahid dia, satu dia. Dia dikasih dan dianggap hadis. Jadi oleh karena itu bahasa kuasai dengan baik. Sehat keempat. Sehat kelima, kuasai IT bla-bla, tapi yang positif-positif jangan salah kemana-mana. Sehat, kurang satu sehat, kurang dua masih sehat, kurang tiga sehat, kurang sehat sekali, kurang empat sangat kurang sehat, kurang lima tidak sehat. Maka kita harus empat sehat, lima sempurna. Semua kurang alamatul papa. Semua kurang itu alamat apa? Alamatul papa salah satu. Alamat papa tiga perkara. Al-awwalu karija bila rajin. Ini jangan cari di kamu ada. Kerja tidak rajin. Asalnya itu belajar tidak disiplin. Asal satu asyik main game. Tapi jangan cari di kamu tidak ada itu. Karangan Pak Warul Walidi. Ananda tercinta yang kami cintai dan banggakan. Itulah hal-hal yang sangat penting. Kuasai bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Al-Quran, bahasa Rasul, bahasa sahabat, bahasa Ahlul Jannah, dan bahasa yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Bahasa itu, bahasa Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat sebuah syair perahu yang digubah oleh Syekh Hamzah Basri. Hari ini ingin saya bacakan di hadapan kita sekalian. Inilah gerangan suatu madda, mengembangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbaharui sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu juga kerjakan, itulah jalan membetuli lisan. Nah, itu syair Syekh kita. Saya akhiri dengan ungkapan perasaan hati saya terhadap Jannatul Firdaus ini. Dengar baik-baik para ananda tercinta. Jannatul Firdaus maju karena pendidikannya bermutu. Jannatul Firdaus berkelas karena SDM-nya berkualitas. Jannatul Firdaus melesat karena mutu pembelajarannya kuat. Jannatul Firdaus bermartabat karena pemimpinnya hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wa ridha wa inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan rekomendasi style Sekolah Tinggi Agama Islam Jannatul Firdaus oleh Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Arani sekaligus Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh, Bapak Profesor Dr. Haji Walur Walidin AKMA, disaksikan dan didampingi oleh Abu Ya'an Tengku Haji Syarifuddin Asigir MA selaku pimpinan daerah terpadu Jannatul Firdaus dan Bapak Wali Kota Subur Salam dan Bapak Kemenang dan Ketua MPU Kota Subur Salam. Kami persilahkan kepada tamu undangan dan Bapak Rektor untuk kembali duduk karena acara akan kita lanjutkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin diharapkan acara akan segera kita mulai. Harap kepada seluruh hadirin untuk mengambil beberapa wa yalihi qira'atul du'a sayaqumu biha Syekhuna al-Kiram Al-Ustaz Maksud falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
سهل أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أقوالنا وسلم أفعالنا وسلم نياتنا وسلم حاجاتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أجدادنا وسلم أجدادنا وسلم أولادنا وسلم أصحابنا وسلم جيراننا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا يا نصار فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا فتاح فإنك خير الفاتحين وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Man arfa nafsahu hadis Nabi faqad arfa rabbahu, tujuan diri. Setelah sampai mengenali diri, maka tercapailah ketentraman hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rektor, Bapak Wali Kota, Bapak Kakan Kemenang, Bapak Kongres, Bapak Dandim, dan seluruh tamu undangan, dimohon untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan di kediaman kami. Terima kasih. Kursi semua itu Organizer sebentar lagi karena jabatan. Silakan. Ini udah, stabil dah. Jangan kalah setiap apa saja. Satu. Hanura. Oke, 1, 2, 3. Capur, kita. Ruangan aku sekarang, ya. Agak ada sana. Apa kita dulu apa lagi? Nanti bahaya ke dalam. Dokter dulu betul. Siapa yang ngambil foto? Pak Jenal.
Apa bagus? Udah cari air ya. Satu lagi kamu dengan Pak Modal kamu perhatikan. Ini kita di sini aja. Kita ke dalam juga. Tabung kan? Start. Yang jam itu. Sama yuk. Jam. Awal ini kan kamu. Itu bahasa Aceh. Daging kiri, daging kanan, mana maksudnya? Dompet hilang. Silakan. Hadir, Pak. Penting hadir. Tujuannya satu, Pak. Pakai rekomendasi. Jadi oke ya, nanti oh, kan kita pergi kemana? Oi, ketemu lagi. Mari foto. Terima kasih ya semua. Rapi. Oke, foto dulu ya. Kita kelibat foto. Guru-guru santri dan santriwan. Janatul Firdaus. Pergi pada? Dah. Pak. Wali, terima kasih. Ayo Pak. Terima kasih Wali.
WLB lah. Oh, ada satu lagi kota. Lu kan ada penerimaan CPNS. Oh, ada penerimaan CPNS. Oh, halo. Assalamualaikum. Ya, betul. Kok duduk? Senang, hati kita. Shooting. Satu, dua, tiga. Kasih tempat. DPO